Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang puasa. Nah, dari bab puasa ini, ada beberapa sajian materi yang akan Ibu bahas. Yang pertama, mengenai pengertian puasa. Yang kedua, syarat-syarat puasa. Yang ketiga, rukun-rukun puasa. Yang keempat, macam-macam puasa. Dan yang kelima, hikmah puasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian puasa. Nah, apa sih yang dimaksud puasa itu? Tentunya anak-anak semua sudah tidak asing lagi ya. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari ama yasumu saumusi amsi, yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai niat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, ketika puasa itu, kita semua harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian, dalil tentang perintah puasa. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita semua sebagai orang-orang yang beriman, itu wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Untuk materi yang kedua, mengenai syarat-syarat puasa. Di sini syarat-syarat puasa ada dua. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Nah, di sini syarat-syaratnya apa aja sih? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi, orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia tidak mempunyai akal yang sehat. Kemudian, yang ketiga, balik. Jadi, orang yang sudah balik itu diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian, mampu atau kuat melakukannya. Kemudian, suci dari haid dan nifas. Ini dikhususkan bagi kaum wanita, yaitu mukim atau menetap. Kemudian, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa sih mumayyiz itu? Mumayyiz adalah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian, suci dari haid dan nifas. Ini juga dikhususkan bagi perempuan. Dan yang terakhir, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Selanjutnya, mengenai rukun puasa. Rukun puasa di sini ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita hendak berpuasa, kita harus mempunyai niat yang tulus yang diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Sementara untuk puasa sunnah, niat itu boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi ketika puasa itu kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti kita tidak boleh makan atau tidak boleh minum, seperti itu. Selanjutnya mengenai macam-macam puasa. Di sini ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu pengertiannya adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan akan mendapat dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa wajib ini wajib dan harus dilakukan bagi orang-orang
muslim. Karena jikalau kita tidak melakukan puasa wajib ini, kita akan mendapat dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam puasa wajib ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Nah, cara menentukan awal dan akhir Ramadan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan melihat bulan atau ru'yatul hilal. Maksudnya ialah mengamati bulan sudah tampak sabit atau belum sebagai tanda masuknya awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Cara yang kedua dengan cara istiqmal. Maksudnya adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan apabila ru'yatul hilal tidak dapat dilakukan karena tertutup awan atau sebab lain. Kemudian cara yang ketiga dengan cara hisab atau perhitungan. Maksudnya adalah memperhitungkan peredaran bulan dengan peredaran matahari. Kemudian niat puasa Ramadan. Nah, anak-anak semua pasti sudah hafal kan ya? Coba ayo dibaca bareng-bareng yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi syanati lillahi ta'ala. Nah, saya berniat berpuasa wajib sehari penuh besok di bulan Ramadan dalam tahun ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya niat puasa Ramadan. Kemudian puasa nazar. Nazar artinya menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Nah, puasa nazar ini terjadi karena seseorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dalam hal kebaikan. Misalnya nih, si Anton mempunyai nazar. Jika dia naik kelas, maka dia akan berpuasa selama 3 hari. Nah, pada dasarnya puasa ini itu bukan puasa wajib, tetapi karena sudah dinadzarkan, maka menunaikannya adalah wajib. Nah, kemudian puasa kifarat. Kifarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kifarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kifarat hukumnya wajib. Macam-macam puasa kifarat ini ada 3. Yang pertama, puasa kifarat dalam ibadah haji. Puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau qiron, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai ke tanah kelahirannya. Kemudian puasa kifarat karena melanggar sumpah atau janji ini mendapatkan denda memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Nah, puasa yang ketiga itu adalah puasa kifarat karena melanggar larangan bersetubuh di puasa Ramadan. Kifarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, membebaskan budak belia. Yang kedua, bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bila berpuasa selama 2 bulan juga tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi 60 orang dan masing-masing 3/4 liter per hari. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Di sini banyak sekali macam-macam puasa sunnah. Di antaranya puasa Syawal. Puasa yang dilakukan pada 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah. Puasa yang dikerjakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Senin Kamis. Ini adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Puasa Asyura. Ini adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian
Puasa Sya'ban, puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban, tetapi tidak dilakukan pada akhir bulan Sya'ban. Kemudian puasa tengah bulan, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tengah bulan Komariah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Selanjutnya, poin yang terakhir, mengenai hikmah puasa. Nah, menjalankan ibadah puasa banyak sekali hikmahnya. Di antaranya, sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Belajar disiplin. Jadi, puasa itu mengajak kita untuk disiplin waktu. Dengan adanya puasa bisa memupuk rasa belas kasihan kita kepada sesama manusia. Kemudian bisa menjadikan badan kita lebih sehat. Dan di akhirat nanti akan disediakan satu pintu atau rayyan yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan dari materi puasa ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.